terus kenapa ada ini ya Mas ya? Maksudnya ada data-data survei dan memang kita bisa lihat juga diskursus di sosial media, di mana ketika perdebatan pemilu kemarin kan sebenarnya adalah salah satu momentum politik yang cukup besar di mana perdebatan demokrasi dan anti demokrasi itu terjadi. Nah kan kemudian kenyataannya mereka menang dan kemudian partai-partai tertentu melakukan survei dan survei ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat menganggap hal-hal lain itu lebih penting daripada demokrasi. Misalnya kebebasan yang tadi Bang stabilitas harga atau apa tuh lebih penting. Bagaimana Mas Rocky melihat data ini? Maksudnya melihat fakta inilah, fenomena inilah gitu Mas. Itu yang disebut sebagai exception sebetulnya tuh di dalam arah demokrasi. Kalau orang betul-betul ada dalam kepapaan miskin itu, maka dia cenderung untuk mengucapkan apa aja pokoknya kasih gua makan dulu kira-kira begitu kan. Silakan untuk relief suffering gitu ya Mas. Gitu. Tetapi kan Indonesia kan sudah meninggalkan itu. Jadi kalau dibilang ada masyarakat yang akhirnya memilih tokoh yang potensial jadi authoritarian atau punya trait sentimen anti demokrasi authoritarian, tapi kenapa dipilih itu? Itu soalnya di situ kan. Nah kita mau lihat misalnya kalau pemilihnya betul-betul subjek yang paham tentang keadaan, dia akan menunda itu. Tetapi ini masalahnya, subjek yang ikut dalam pemilu itu 72% hanya lulus kelas 7. Hanya nggak lulus SMP itu. Jadi kesalahan pemerintah, dia tidak membekali pemilih ini dengan kemampuan untuk melihat bahwa ada potensi HAM segala macam tuh. Jadi yang salah bukan pemilihnya tuh. Pemerintah tidak menjalankan fungsi dia untuk meratakan pengetahuan tentang demokrasi, meratakan pengetahuan tentang human rights, kan itu dasarnya kan. Tapi kalau dalam konteks ini berarti justru lebih berkepentingan untuk membuat itu begitu dong Mas?